Dan oke, baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, to the point saja seperti biasa, inti-intinya saja. Saya akan menyelesaikan persoalan yang masih sampai saat ini masih bergejolak juga, pro dan kontra. Kedua kubu yang sama besar, sama banyak. Teman-teman di sebelah ini mengatakan bahwa kalau kami pakai pemutih pakaian, kalau kami pakai deterjen, kalau kami pakai Sunlight Mama Lemon pencuci piring, tanaman kami hangus Pak, tanaman kami layu Pak, tanaman kami gosong, kuning, gugur. Seperti itu. Dan kami tidak akan lagi menggunakan mereka. Karena banyak tanaman kami yang jadi rusak, jadi layu, bahkan mati, kering pada saat kami mengaplikasikan sabun cuci piring atau deterjen seperti itu. Alih-alih mau menanggulangi hama, alih-alih mau membasmi hama, tanaman malah mati. Ya, itu dari teman-teman kita yang di kubu sebelah, yang kontra. Teman-teman kita yang pro terhadap bahan-bahan ini, produk-produk ini, mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada masalah. Kami menggunakannya dan baik-baik saja. Mungkin dosisnya salah. Dosis yang tepat itu seperti ini. Mana ada tertera di dalam kemasan sabun pencuci piring seperti Sunlight Mama Lemon, pemutih pakaian, pemutih baju, deterjen dan lain sebagainya. Mana ada tertera di situ untuk tanaman cabai berapa mili, untuk tanaman tomat berapa? Enggak ada. Itu kan cuma rumus-rumusan yang kita buat saja di lapangan. Dan sejauh ini dari teman-teman kita yang pro terhadap itu tidak mendapatkan masalah pada tanamannya pada saat diaplikasikan. Jadi baik-baik saja. Nah, teman-teman kita yang mengatakan bahwa dengan menggunakan sabun cuci piring seperti itu untuk memberantas hama atau mencegah hama, tanamannya tidak kenapa-napa. Sedangkan teman-teman kita yang kontra yang mengatakan bahwa sudah kami buktikan dan itu tanaman kami layu semua. Nah, untuk jalan tengahnya seperti apa? Jadi gini Bapak Ibu. Mama Lemon yang pertama ya, Sunlight Mama Lemon pemutih dan deterjen itu tidak dikhususkan untuk hama di lahan pertanian. Ya, serangga, ya, bakteri, ya, jamur patogen, ya, dia bisa atasi. Tetapi tidak diperuntukkan untuk pertanian. Kenapa bisa demikian? Karena hama dalam hal ini adalah serangga yang bisa mampu dibunuh oleh Sunlight, Mama Lemon, intinya sabun, deterjen. Serangga yang mampu dibunuh oleh deterjen seperti ini, bahkan kecoa pun bisa mati. Seperti dari deterjen-deterjen ini, kecoa sebesar itu bisa mati dari deterjen. Tetapi kasus yang kita alami ini berbeda. Media atau wadah atau inang dari kecoa ini lantai. Inang dari rayap itu tembok. Inang dari lalat-lalat yang ada di dalam rumah kita itu inangnya adalah meja makan. Inangnya adalah di dapur. Inang dari semut-semut yang berkeliaran di rumah kita itu inangnya lantai. Itu inang mereka. Jadi kalau kita antisipasi atau kita basmi dengan menggunakan sabun deterjen seperti ini ke mereka, mereka mati. Tetapi karena inangnya adalah lantai, karena inangnya adalah meja, karena inangnya adalah tembok, maka tidak berdampak buruk. Tetapi yang jadi persoalan adalah inang dari kutu-kutu ini adalah daun tanaman kita. Itu yang jadi persoalan. Kenapa deterjen ini tidak layak atau tidak pantas digunakan di lahan pertanian? Sekalipun Bapak Ibu dia mampu mengusir bahkan membunuh beberapa serangga. Saya kasih tanda kutip ya, beberapa serangga. Artinya jenis-jenis serangga tertentu. Tidak semua serangga yang bersifat patogen atau tidak semua insek yang bersifat patogen atau tidak semua insek yang bersifat negatif merugikan itu bisa dibunuh. Tidak semua. Ada insek-insek tertentu, ada jamur-jamur tertentu, ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa dibunuh. Tetapi tidak semua, ya, tidak semua. Artinya beberapa saja. Jadi poin pertama untuk mengaplikasikan sabun cuci piring, deterjen, pemutih pakaian kepada daun tanaman kita di lahan pertanian itu merupakan hal-hal yang bersifat negatif. Karena positif untuk hamanya, tetapi negatif untuk tanaman kita dan tanahnya. Dan kalau deterjen masuk ke dalam tanah, lama-kelamaan bisa berdampak buruk pada si tanaman maupun si tanah itu. Artinya perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa kerusakan tanah, kerusakan tanaman akibat deterjen atau sabun ini dampaknya itu di kemudian hari. Tidak bisa kita lihat dampaknya sekarang. Makanya ada statement dari teman-teman kita yang pro, tidak masalah, saya sudah pernah pakai tapi tanaman saya baik-baik saja. Itu jangka pendek. Yang kita bicarakan ini jangka panjang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, teman-teman kita yang sudah mengaplikasikan sabun cuci piring ini pada tanaman, lalu daunnya kuning, layu dan mati, sedangkan teman-teman kita yang menggunakan sabun pencuci piring untuk disemprotkan sebagai pestisida, tanamannya baik-baik saja. Ini karena tanaman ini dalam kondisi yang prima. Seperti itu ya, dalam kondisi imun tubuh, kekuatan tubuh, ketahanan tubuh yang lagi sehat, lagi prima. Tanaman lagi sehat. Dengan penyemprotan dosis rendah tentu tidak akan berdampak buruk pada si tanaman. Makanya ada statement bahwa kami menyemprotkan dengan dosis segini masih aman-aman saja. Ya, untuk jangka pendek. Tetapi kalau jangka panjang berbahaya. Terkait dengan imunitas tanaman itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Kekeringan, tanaman bisa daya tahan tubuhnya ambruk, menurun drastis. Dan pada saat kekeringan itu tanaman stres dan daya tahan tubuh dia turun, dia bisa gampang terserang oleh penyakit. Yang kedua, overdosis pupuk. Overdosis pupuk ini juga tanaman bisa keracunan. Daya tahan tubuh dia menurun, dia juga rentan terserang penyakit. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim atau perubahan cuaca secara ekstrim tiba-tiba, transisi dari musim hujan ke musim kemarau atau musim dingin ke musim panas atau sebaliknya dari musim panas ke musim hujan, tanaman akan beradaptasi. Pak, kenapa kalau musim hujan tiba-tiba kok rumah sakit itu penuh dengan orang? Pasien itu kok banyak sekali. Orang Indonesia ini kok musim hujan itu, ya, musim dingin itu banyak sekali yang batuk pilek, flu, bahkan demam. Kenapa? Rentan sekali orang Indonesia ini kalau di musim hujan. Ya, karena kita ada di habitat yang panas, tropis. Begitu memasuki musim dingin, tubuh kita harus beradaptasi. Dan kalau tubuh-tubuh manusia Indonesia yang mampu beradaptasi, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit virus seperti itu. Tetapi kalau daya tahan tubuh dia drop, imunitas tubuhnya drop, maka dia akan mudah sekali terserang oleh penyakit. Nah, sama halnya dengan tanaman kita. Pada saat transisi musim seperti itu atau cuaca,
Bapak Ibu, tanaman juga melakukan adaptasi. Dan tidak semua tanaman di lahan pertanian kita itu mampu beradaptasi. Makanya fakta yang kita lihat di lapangan, pada saat transisi musim seperti itu cuaca, tanaman itu akan terserang penyakit. Baik itu virus, baik itu jamur, baik itu bakteri, maupun insek atau serangga. Dan kalau teman-teman kita ini mengaplikasikan sabun pencuci piring ini atau deterjen ini pada tanaman, di saat dia memasuki fase transisi itu atau adaptasi itu, maka akan semakin menurunkan imunitas dari tanaman. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, apakah tidak boleh Pak kita menggunakan ini sebagai alternatif? Boleh-boleh saja, tetapi dengan dosis rendah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ambil titik tengahnya Pak? Jadi untuk teman-teman yang sudah menggunakan dan tanamannya rusak, serta teman-teman yang sudah menggunakan tapi tanamannya masih baik-baik saja, tetapi untuk jangka panjang tetap aman juga, caranya adalah kita turunkan dosisnya. Jadi yang kita manfaatkan dari sabun pencuci piring, seperti Sunlight, Mama Lemon dan lain sebagainya, kita manfaatkan aroma. Ya, kalau Bapak Ibu mau main aman, manfaatkan aroma, tentu saja dengan dosis kecil. Jadi bukan sabunnya yang kita semprotkan, tetapi kita bagikan aroma. Karena aroma seperti jeruk nipis itu sangat tidak disukai oleh kutu. Apalagi yang namanya lalat buah, dia tidak suka dengan aroma-aroma wangi. Jadi untuk jalan tengahnya, untuk teman-teman yang pro dan kontra, kita ambil titik tengahnya saja. Kita bisa menggunakan jasa dari sabun pencuci piring, kita bisa menggunakan jasa dari deterjen atau pemutih pakaian, bisa, tetapi kita andalkan aromanya. Bukan zat yang terkandung pada sabun atau deterjen itu, atau pemutih itu. Bukan. Jangan kita manfaatkan itu, karena nanti berdampak buruk pada tanaman dan tanah. Biar kita tetap menggunakan itu, untuk hanya mengusir saja, tidak membunuh, kita manfaatkan aromanya, itu lebih bijak. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya di meja makan kita itu banyak sekali lalat. Setelah makan, banyak nasi atau lauk yang tertumpah di meja makan kita, banyak sekali lalat di situ. Tetapi ketika kita membersihkan meja makan kita dengan air yang dicampur dengan Sunlight atau Mama Lemon yang tidak berbusa ya, dengan dosis kecil, otomatis setelah kita bersihkan, aroma dari Sunlight atau Mama Lemon itu akan mengusir secara otomatis lalat-lalat yang hinggap di meja makan kita. Begitupun dengan semut dan serangga lainnya. Karena apa? Karena meja makan kita yang tadinya beraroma kurang sedap, setelah kita bersihkan dengan Sunlight atau Mama Lemon tadi, aroma meja makan kita menjadi harum. Aroma meja makan kita menjadi wangi. Sisa-sisa lemak dan minyak tadi sudah hilang semua. Meja makan kita sekarang sudah bersih, sudah kinclong dan wangi. Dan itu tidak disukai oleh serangga-serangga seperti itu. Jadi untuk titik tengahnya, untuk titik temunya, daripada ribut antara yang pakai tanaman mati dan yang pakai tanaman tetap baik-baik saja, kita ambil titik tengahnya. Yaitu boleh digunakan dengan dosis rendah karena cuma aromanya yang mau kita sebarkan kepada lahan pertanian kita. Cuma aromanya saja, bukan efek kimia yang dimiliki oleh deterjen atau sabun atau pemutih ini. Sehingga tidak lagi ada pro dan kontra, tidak ada ribut-ribut lagi. Kita ambil titik tengahnya. Jadi aman buat yang kontra, aman juga buat yang pro. Ya Bapak Ibu semua ya. Nah kemudian kalau masalah sebagai deterjen yang kita gunakan sebagai perekat, nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Kita akan bahas di lain kesempatan. Karena saya melihat banyak pertanyaan yang masuk deterjen seperti sabun cuci piring, Mama Lemon, Sunlight, deterjen dan lain sebagainya. Itu banyak sekali digunakan sebagai perekat atau pembasah pada pestisida maupun juga pada pupuk. Nah itu di lain kesempatan kita akan kupas tuntas itu. Dan kalau Bapak Ibu setuju untuk kita kupas tuntas itu, bisa komentar di kolom komentar video ini. Kalau banyak yang berkomentar untuk kita kupas tuntas tentang perekat, pembasah dan penembus yang teman-teman kita gunakan dengan menggunakan jasa pencuci piring seperti itu, deterjen seperti itu, sabun seperti itu, maka kita akan bahas besok hari. Dan kalau masalah itu, saya tidak akan ambil jalan tengahnya, seperti saya sedang membahas video hari ini. Tetapi kalau kita membahas soal itu, saya akan berdirikan posisi saya pada benar dan salah. Saya tidak akan ada di tengah. Saya akan memposisikan diri saya pada salah dan benar. Artinya, kalau menurut ilmu pengetahuan dia salah, kita akan bilang salah dan omong kosong. Dan kalau menurut ilmu pengetahuan dia benar adanya, maka kita akan mengatakan dia memang benar. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin saya kupas tuntas tentang perekat, pembasah dan penembus pestisida dengan menggunakan sabun deterjen seperti itu, silakan Bapak Ibu komen di bawah. Makin banyak komentar yang setuju, kita akan kupas secepatnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah pada posisi akal sehat. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman. Sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.